Bab 19. Li Sui yang mendengarnya pun sangat marah. "Li Fan, kamu jangan terlalu arogan." Karena suara dua belah pihak yang sedang berseteru itu sangat keras, orang-orang di sekitar pun datang untuk melihatnya. "Wah, ada pertunjukan bagus. Jangan sembarangan bicara, mereka adalah keluarga Li. Keluarga Li sekarang berada di atas langit, tidak bisa disentuh." Liu Ziun benar-benar sangat marah. Tidak sekali dua kali dia dipermainkan seperti ini. Demi kontrak mereka datang dan memohon kepada Li Sui, tapi setelah itu mereka membakar jembatan yang telah mereka lewati. Siapa yang tidak marah jika diperlakukan seperti ini? Bai Li Fei juga merasa sangat marah, tapi dia masih menahannya. Nanti pada saat pesta, dia akan membuat mereka semua merasa menyesal. Li Fan masih tidak mau berhenti. "Bukannya aku yang arogan, tapi kalian memang sampah dan binatang. Kalian semua tidak pantas menjadi manusia. Tapi lihatlah, kalian begitu menyedihkan. Dengan belas kasihku aku memberimu kesempatan, Bai Li Fei, pikirkan baik-baik. Kalau kamu mau berlutut dan menggonggong, aku akan membiarkan kalian masuk." "Li Fan, kamu jangan keterlaluan," Li Sui berseru marah. Li Fan mendengus. "Keterlaluan? Aku hanya memperlakukan kalian dengan semestinya." Li Sui sekeluarga dan juga Zhou Kuer menatap Li Fan dengan sorot mata penuh amarah. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang memecah suasana. "Suer, kamu juga datang?" Liu Zhaofeng datang dan tersenyum kepada Li Sui. Dia kemudian melihat keluarga Li sejenak juga melihat Li Fan sekilas. Dia sepertinya tahu apa yang sedang terjadi. "Suer, kita sebaiknya cepat masuk." Saat ini, orang-orang lainnya pun hanya menatap Liu Zhaofeng dan tidak berani berkata apa-apa. Liu Zhaofeng adalah orang yang seperti sedang berjalan di bawah sinaran lampu. Menyilaukan semua orang yang melihatnya. Li Sui mengernyitkan dahinya menatap Liu Zhaofeng. Dia tidak ingin memiliki banyak kontak dengan orang ini. Sedangkan Li Fan yang melihat Liu Zhao yang tiba-tiba mengubah raut wajahnya menjadi sangat ramah. "Tuan muda Liu, Anda sudah datang. Silakan masuk." Liu Zhaofeng melirik Li Fan sejenak, dia lalu tertawa dan berkata kepada Li Sui, "Suer, ayo, kita masuk bersama." Li Sui kemudian menggandeng tangan Bai Li Fei. "Tidak perlu, aku tidak ingin masuk." Pada saat itu, Liu Ziyun menahan Li Sui yang hendak pergi. Dia lalu tersenyum kepada Liu Zhaofeng. "Apa kamu mengenal Suer?" "Tentu saja." Liu Zhaofeng tersenyum. Apa Anda adalah kakaknya Suer?" Liu Ziyun yang mendengarnya pun merasa sangat senang. "Haha, anak ini pandai bicara. Aku adalah ibunya Suer." Liu Zhaofeng tampak terkejut. Ternyata ibunya Suer. "Maaf, aku salah." "Tidak." Liu Ziyun tersenyum. "Bagaimana kamu mengenal Suer?" Liu Zhaofeng menjawabnya sambil tersenyum. "Aku dan dia adalah teman sekolah. Saat itu aku bahkan mengejarnya, tapi dia menolakku." Liu Ziyun sangat senang setelah mendengarnya. Liu Zhaofeng adalah putra dari keluarga bangsawan. Cintanya pada Suer sangat jelas. Liu Zhaofeng jauh lebih baik daripada Bai Li Fei. Ini baru kandidat menantu yang terbaik. Tidak masalah, semuanya masih muda. Suer juga masih. Dia tidak melanjutkan perkataannya. "Di sini masih banyak orang luar. Tidak baik jika dia terlalu banyak bicara tentang keluarganya." Liu Zhaofeng yang mengerti maksud dari Liu Ziyun pun tersenyum senang. "Bibi, mari masuk bersama." Liu Ziyun pun mengangguk senang. Li Fan yang berada di samping terlihat tidak senang.
Liu Zhaofeng yang melihatnya pun bertanya, kenapa? Tidak apa-apa. Silakan masuk. Li Fan tidak berani bicara banyak. Liu Zhaofeng membawa mereka semua masuk. Tapi saat Li Fan melihat Bai Yifei, dia pun menahannya. Tidak bisa, semua bisa masuk kecuali Bai Yifei. Semua orang pun terkejut. Kalau begitu aku juga tidak akan masuk. Li Sui meraih tangan Bai Yifei hendak pergi. Bai Yifei pun merasa tersentuh, tapi Liu Ziun menggertakkan giginya dengan tidak senang. Lagi-lagi Bai Yifei. Dia bilang akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Sweer. Tapi ternyata dia malah mempermalukan mereka. Sweer, biarkan saja dia tidak ikut masuk, tidak ada dia juga bukannya tidak bisa mengikuti pesta. Lagi pula kalau dia ikut masuk juga tidak akan ada yang memedulikannya. Apa kamu masih tidak cukup dipermalukan? Li Sui menatap Liu Ziun. Ibu, Liu Zhaofeng yang berada di samping pun berbisik kepada Li Fan. Biarkan dia masuk juga tidak akan ada yang memedulikannya. Yang malu nanti juga dia sendiri. Poin utamanya adalah, Liu Ziun adalah orang yang paling bisa melihat mana menantu yang terbaik untuknya. Setelah mendengarnya, Li Fan pun setuju. Baiklah, untuk memberi muka Tuan Muda Liu, kamu boleh masuk. Bai Yifei menatap Liu Zhaofeng dengan sorot mata suram. Semua orang pun masuk ke dalam. Setelah masuk, Liu Zhaofeng membawa Li Sui dan keluarganya untuk diperkenalkan ke sana dan ke sini. Li Sui pun menatap Bai Yifei dengan merasa bersalah, tidak apa-apa. Pergilah. Bai Yifei tersenyum kepadanya. Li Sui hanya mengangguk, mau tidak mau mengikuti mereka. Setelah mereka pergi, Long Lingling menghampirinya. Maaf, Presdir, tadi ada masalah sedikit. Bai Yifei berkata datar, tidak apa-apa. Setelah ini kamu berpura-puralah menjadi temanku. Selanjutnya lakukan sesuai rencana. Baik, Presdir. Long Lingling pun pergi setelah mengatakannya. Karena mereka berdua berada di sudut, jadi tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Di pesta itu, kakek Li tidak henti-hentinya bicara kepada orang-orang. Saat ini, setelah bisa memanjat pada grup Houju, perlakuan rekan-rekan bisnis terhadap orang dari industri buah Li sangat baik. Hal ini membuat kakek Li merasa sangat puas. Nantinya di kota Tianbei, tidak akan ada yang berani melawannya. Di tengah tangan pesta itu, kakek Li tiba-tiba berdiri di atas podium. Dia berdiam sejenak kemudian bicara dengan menggunakan mikrofon. Selamat datang di acara pesta ini. Saya adalah Presdir dari Industri Buah Li. Li Jing, setelah menyampaikan pidato resminya. Kakek Li tersenyum dan lanjut berkata, saat saya berulang tahun, teman saya pernah memberi saya sebuah hadiah, yaitu sebuah mutiara bersinar legendaris. Itu adalah sebuah mutiara yang sangat langka. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengajak Anda semua menikmati keindahannya.